bisa merencanakan, harus bisa melaksanakan, harus bisa mengevaluasi. Eta kasar namanya kompetensi pedagogik gitu ya, dengan berbagai hal di sini. Ya, jadi teman-teman harus tahu psikologi anak, ya, harus tahu bagaimana cara merencanakan, cara melaksanakan, dan cara mengevaluasi. Ya. Nah kemudian guru agama ulah jadi masalah di sekolah gitu. Jadi kita harus jadi contoh di sekolah. Jadi jangan sampai guru agama ieu mah rada lieur, apalagi membawa aliran-aliran baru misalnya. Karena urusannya kan dengan anak-anak gitu. Ya. Dan sekarang itu memang harus hati-hati sekali. Di berbagai tempat, lamun guru umum, mohon maaf sekali ya, ada apa ya bahasanya itu, karena kurangnya mah kalau diucapkan gitu ya, ada apa, menyukai anak kecil atau apa gitu kan ya. Tapi guru agama parah pisan dan bahkan di blow up, ustadz di mana berbuat asusila dan sebagainya. Padahal mungkin guru mah lebih banyak dari itu gitu kan. Ya, makanya hati-hati sekali ya kita jaga, karena kalau udah jelek bukan hanya kita, agama kita, profesi kita juga terbawa-bawa. Ya, profesi kita juga terbawa-bawa. Jadi bagaimana bertindak sesuai dengan norma agama Islam, menjaga integritas, pribadi yang berakhlak mulia dan teladan, gitu ya. Teladan pribadi yang mantap, etos kerja, tanggung jawab, silakan ya. Terus kita lihat juga di kode etik profesi itu seperti apa. Ya, jadi urusan kepribadian intinya mah kita harus jadi pribadi yang baik, harus jadi uswah, harus jadi role model dari sisi akhlak di sekolah. Gitunya intinya mah gitu ya. Jadi masuk ke kepribadian di sini. Selanjutnya kompetensi sosial. Kalau bicara kompetensi sosial, intinya kita harus bisa gaul dengan guru-guru yang lain, harus bisa berkolaborasi dengan guru-guru yang lain. Jadi jangan sampai walaupun kita introvert gitu ya mau nggak mau, karena dalam mendidik itu kan bukan hanya kewajiban kita saja atau kewajiban guru saja, tapi harus ada kolaborasi antar kita dengan guru-guru yang lain, dan itu semua hanya bisa dilakukan ya dan dicontohkan terutamanya oleh kita gitu. Jadi guru agama rada aneh pasti guru yang rada aneh ya. Kalau guru yang lain mohon maaf aneh, ayanu misalnya, karena memang sering saya temui ya bukan ayanu pulangnya barang gitu ya. Itulah kalau guru agama ulah aku kan kalaupun mohon maaf nggak kuat nikah aja. Jadi kan yang bicarakan dua daripada hiji tapi ya. Jadi tolong guru agama harus jadi contoh yang begitu teman-teman yang lain. Jadi kadang-kadang memang seperti halnya haji itu wajib, tapi Allah senantiasa memberikan apa? Penangguhan bagi yang belum mampu. Saurusan. Ya. Tapi poligami itu wajib, tapi sudah bisa maksakeunnya walaupun teu mampu. Ya sadarinya. Gitu. Ya, jadi poligami itu wajib, cuma memaksakan walaupun teu mampu ya. Enten ngalian panyawat ada malahnya. Hal demikian itu kewajiban kita juga untuk menjaga agar teman-teman tidak terjebak pada hal yang seperti ini. Saling ya. Dimanapun pasti ada saja ya. Cuma kita sebagai guru agama lamun rusakna urang unggul mah kasana dengan lain dengan naonnya gimana lah gitu ya. Tapi kalau yang merusaknya jabatan kita, wah guru agama yang itu balik. Dan kita
kita ini sekarang ini ya di beberapa kecamatan jadi seperti itu. Ayah guru agama mohon maaf sekali yang udah nikah, ada perempuan itu memang masih kena belum nikah gitu ya. Sampai minta dipindahkan oleh istrinya itu ada ke saya. Jadi di konsultan sih ya. Mau nggak mau harus pindah, pindah makan istri kan lain dia ya. Tapi oke, kita itu kan akhirnya juga pindah, akhirnya juga pindah. Karena kita yang ke distrik langsung, kita minta langsung pindah. Tapi kesepinan anggap wes sarang saya itu gimana deh teman-temannya, gitu terus ya. Padahal ditingkatkan ya, gitu di dunia. Atau selanjutnya kan sekalian. Nah ini profesional ya, jadi teman-teman nanti kita akan sama-sama belajar sharing tentang perangkat pembelajaran dimulai dari analisis materi esensial, tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran itu adanya di kompetensi profesional. Jadi kita harus mengerti materi, konten, insya Allah lah konten-konten materi-materi di sekolah mah pasti apa di SD mah gampil gitu ya. Nah, cuma nanti juga saya walaupun tidak sekarang ingin mengembangkan ini. Pokoknya tugas di semester yang akan datang kemungkinan besar setelah kita membuat modul, jadi tiap orang dengan satu materi esensial disuruh mencari video pembelajaran tentang materi itu gitu. Kumpul ke gitu ya. Jadi mau orang ngajar itu tinggal klik gitu. Kalau sendiri-sendiri kan agak susah kecuali yang IT-nya bagus misalnya. Tapi coba ditugaskan ke satu, kamu cari materi tentang Asmaul Husna ini misalnya video pembelajarannya, cari gitunya, PPT-nya, kemudian apa sebagainya gitu. Sehingga pas dikumpulkan dan digabungkan teman-teman yang lain juga bisa terbantu gitu ya, bisa terbantu. Karena kalau dicari oleh sendiri yang kreatif mungkin banyak ya. Cuma orang-orang tertentu ya sangat terbebani lah kalau disuruh untuk mencari semuanya. Tapi kalau gabungan, teman-teman hanya mencari satu perangkat pembelajaran tentang satu hal, tentang satu materi esensial tertentu, insya Allah lebih mudah. Ya. Kemudian, nah ini spiritual, ya. Jadi intinya bicara spiritual, bicara bahwa mengajar itu harus ikhlas. Mengajar teh ibadah, mengajar teh pelayanan, gitu ya. Kan raja mana? Raja Arab Saudi itu kan pelayan dua tanah suci. Nah, teman-teman juga harus menjadi pelayan anak-anak dalam tanda kutip juga, jangan sampai kita ya mentang-mentang pelayan segala kurang dia itu tidak juga, tapi prinsipnya adalah kita melayani dengan baik. Dan kalau kita sudah melayani dengan baik, itulah yang nantinya akan menjadi ilmun yuntafa'u bihi, dan mungkin waladun solihun yad'una. Jadi walad di sini kan ada yang mengartikan anak biologis gitu kan, ada juga anak ideologis. Ideologis bisa diartikan juga murid-murid ya, anak didik. Dan terasa sekali rekan-rekan sekalian banyak keberkahan. Bapak ini ya dengan berbagai kekurangan gitu ya, sedikit-sedikit padahalnya ingin dari mulai tahun 2008 ingin menjadi pelayan tamu Allah, ingin jadi pelayan tamu Allah. Pokoknya nama anu bade haji, bade umroh diantarkan, dipambikinkan rekomendasi dan sebagainya, tanpa kita minta apapun gitu kan. Benar-benar jadi pelayan. Ada sini nih misalkan harga umroh 24 juta, kamar nama 20 bari jeung meningitisna dipanggil ke teh urang wetok hitungan teh ke pangeran gitu.
Dan ternyata subhanallah kesucian ini terasa, Pak. Jadi setiap tahun itu pasti ada yang maksa untuk berangkat gitu ya. Saya sendiri dipaksa. Antar itu kurang dan sebagainya. Akhirnya tiap 1 tahun 2 kali. Ya, mau bulan ini pun 3 hari yang lalu udah mulai umroh, Pak. Walaupun hajian terakhir itu tanggal 3 nih. Tanggal 3 baru semuanya pulang ya. Tapi 3 hari yang lalu itu umroh ke Mekah itu sudah mulai. Ke Mekah itu sudah mulai. Kalau dulu makan berhenti dulu dari terakhir kedatangan masyarakat itu kurang lebih 2 mingguan. Sekarang langsung. Bahkan yang masih di Madinah juga ke Mekah sudah ada yang datang, bayangin. Gitu. Keberian ke nubari angkat tadi dipermudah segalanya. Bahkan diantar ada mau naon tigolodok kagolodok. Aya orang tua ini anu membikin paspor itu kan harus KTP dan salah satu dari surat nikah, akte kelahiran, ijazah. Surat nikah, wah, kebetulan nikah nanti di mana, Yuswa 80 tahun gitu nya. Akte kelahiran, tegaduh gitu kan. Surat nikah teu aya, ijazah mau ijazah, SRG teu. Bingung lah kita. Sedangkan dia mau berangkat, kadang-kadang dari sendiri teh bawa kahayangan bingung. 10 hari lagi kumaha langsung ya. Tapi kalau kita mempermudah, dibikinkan sama kita ke RT ke RW langsung ke Disduk, ada di sana. Di Disduk itu Pak Tatang kebetulan dulu ini di camat di Cibiru, ditandatangan langsung saja beres akte kelahiran, bayangkan gitu ya. Habis gitu saya ikut ujian pembimbing haji, lulus dari kan. Jadi kalau kita maksimal di hal itu, insya Allah teman-teman ketika menjadi pelayan ya dengan berbagai dinamikanya ke anak-anak, yang saya selalu memang guru kelas 1 kelas 2, aduh penida saya teguhan soalnya dulu pernah 6 bulan jadi guru kelas 1 kelas 2 langsung angkat tangan langsung kita pindah ke 4, 5, 6 dekian ya, daripada budak kasih truk kurang meninggal biar untuk bilangnya kurang dia macam kalau itu ribut diantar orang lah ngomong gitu kan pasti nak kosongnya budak terus videonya habis video ribut ribut pokoknya. Makanya terus saya kalau guru meninggalkan kelas jangan terlalu banyak meninggalkan kelas, tahunya mau guru kelas mah ya, gitu kan. Makanya jujur dalam beberapa hal tidak terlalu saya bebani untuk ini begitu ya, tapi memang terukur gitu. Nah saking ininya tiap tahun itu jujurnya iya, tiap tahun ayeuna mah tahun kamari haji dipaksa, tahun ayeuna dipaksa untuk ibadah haji bisa tuh dan lain sebagainya. Jadi kan haji itu ada yang haji negeri itu kan reguler yang daftarnya 25, yang kemungkinan bulan depan jadi 42. Ini siapa yang belum tahu, sebentar lagi akan naik 42 juta, 40 ke atas pokoknya. Jadi tanggal 3, setelah 2 minggu setelah tanggal 3 evaluasi kemenang itu kemungkinan akhir September udah naik tidak 25 juta lagi. Jadi kalau mau daftar ayeuna di tahun ayeuna insya Allah di Nematos. Jadi ada yang reguler kan, reguler itu yang 25 juta, ada juga yang khusus yang $5.000 daftar nanti. Nah saya mah kemari di Piwarang ngadampingi Haji Puroda. Haji Puroda, wah izin papa kepala beri nyanak ya biasa nyanak kopi kan serana teh Arabica iya Manglayang serana mana itu teh gunung halunya penuh awis berangkat hari itu habis sampai pada ngebimbing haji 25 dinten Haji Puroda jadi izinan. Jadi kalau saya mah udah 2 tahun ini tidak diizinkan berangkat haji, bukan tidak bisa berangkat haji, tiap tahun biasa. Itu dari keberkahan apa keberkahan? Salah satunya menjadi pelayan tanpa Allah.
kalau itu diatur itu nyukur nawan gitu ya. Jadi kalau kita jadi pelayan kamu Allah, insya Allah dimakmur. Arab wae dengan jika gitu ayana jelema naon ngomong artos masuk di mana-mana gitu kan. Karena apa? Dapat berkah dari Pak Kepala Kemenang ngalih kembali. Beliau diganti sama Kepala Kemenang Kabupaten Bandung. Jadi janji nggak ada ya, pokoknya tahun hadapan izinan gua masuk, ayeuna ngalih jadi deui gitu kan. Jadi hoyong abg mendampingi Puroda, karena mendampingi Puroda itu enak Pak. Harga Puroda kan 340 juta ya, waduh di sana juga enak, bisa hajian. Tadinya saya mau maksain berangkat lah gitu. Jadi dekat dengan kepala itu dilematis sebenarnya. Menikahnya tua, udah mau panggil, udah absen gampang biasa diatur, karena udah ibadah gitu. Tapi masya Allah, pas kalau dipaksakan ke sana, nanti ketemu sama teman-teman, udah aja di dia ngebimbing haji lah, tapi omongan biasa masalah aja gitu. Itu masalah. Jadi udah 2 tahun saya ditolak nih. Tapi tahun depannya kayak lah, tahun depan Mas Anjar bawa pensiun, saya diizinan. Kita hanya ngali ya, udah di awal deh. Itu salah satu dari sisi hajian. Jadi hajian saya bisa tiap tahun, gitu kan. Padahal cuma proyek 25 hari. Terus dari negara 5 tahun sekali, ya. Dari negara, dari pembimbing PPHI, jadi ketua kloter 5 tahun sekali. Salah satunya itu, gitu kan. Jadi kalau ini mah timana pangeran. Tapi saya pun tidak mau mengganggu kegiatan-kegiatan kita. Jadi dipaksa Agustus berapa September sampai sekarang belum ngasih ini. Nanti aja pas liburan kita jadi teman-teman juga tidak terganggu ya. Ya jadi pelayanan seni profesi. Jadi intinya kompetensi spiritual itu bahwa yang namanya ngajar itu adalah panggilan jiwa, ibadah dan harus dibarengi dengan keikhlasan. Kemudian ini rekan-rekan sekalian, leadership ya intinya teman-teman harus banyak aktif ya di kegiatan-kegiatan pendidikan di sekolah. Itu yang pertama. Nanti dibaca saja ya. Yang kedua, rekan-rekan sekalian, ini program saya gitu. Jadi programnya itu ini pembinaan awal tahun di Juli sekarang. Ya, insya Allah beres karena kemarin sudah ada 4 kecamatan dibereskan. Karena hari dari mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, terus Senin, Selasa saya ke Bekasi dan ke Cirebon serta ke Kabupaten Bandung akreditasi lagi musim lagi gitu. Jadi nanti kalau telat pembinaan awal tahun bisa ke akhir Agustus kan dan bukan awal tahun lagi ke Agustus mati ya. Kemudian Bapak, saya ke sekolah hanya sekali ya. Jadi digabungkan antara nomor 2, 3, dan 4 ya. Hanya sekali. Intinya ke sekolah itu nanti membina dan membimbing administrasi pembelajaran, kemudian memantau pelaksanaan 8 standar pendidikan bagi guru PAI, melaksanakan penilaian kinerja guru PAI. Jadi intinya di kegiatan kedua ini ya, nanti akan dilihat selesai administrasi kurikulum 2013 ataupun administrasi kurikulum merdeka. Formatnya apa saja akan saya sampaikan ya dengan materi ini semuanya nanti. Ya harus ada itu apa saja ya. Nah maksimalkan saja. Tapi kalau mengganggu ini itu ya seadanya saja. Yang terpenting teman-teman bisa ngajar dengan baik dan benar gitu kan. Ya. Boleh di laptop boleh ya. Pak Abdi main di laptop, kita lihat di laptopnya. Laptop zaman gila ya. Tapi jangan semuanya ada di laptopnya. Ya. Ada di laptop pas ada yang ya. Ada hal-hal tertentu yang di luar laptop. Ya. Kan model absen aja di laptop bisa iya, bisa tidaknya, gitu kan. Terus apa di laptop semua. Nah kemudian yang ke selanjutnya. Ini nomor 5 ke nomor 6. Ini rekan-rekan sekalian, ini boleh ada, boleh tidak. Nanti kita lihat. Ya, jadi kan ini tugasnya seperti ini memang minimal gitu ya. Sarapan program. Untuk nomor 5 dan 6 ini
Jadi nanti kita konsultasi ke Pak Abu apakah ada seminar yang penting sekali. Kalau tidak ada ya sambil jalan saja, ataupun ketika teman-teman pun kan di sekolahnya masing-masing ada seminar, ada workshop dan sebagainya, itu sudah bagus ya. Jadi intinya saya ini ketemu sama teman-teman di hari ini, dan di yang wajib itu ya nomor 2, 3, 4 saja ya, untuk administrasi pembelajaran. Nanti ya datang di sekolah melihat administrasi pembelajaran. Kemudian, nah ini yang monitoring UTS atau sekarang namanya apa? Apa sih namanya? Pokoknya gitu ya. Kemudian intinya memang asesmen sumatif ya, asesmen sumatif. Juga mungkin dilihat asesmen formatifnya, hariannya ya. Tapi kalau harian lihatnya di pembinaannya itu. Nah ini mah untuk monitoring UTS dan atau UAS itu hanya 1-2 sekolah saja ya. Jadi tidak ke setiap sekolah. Jadi satu semester itu yang pasti hanya sekali datang ya, hanya sekali datang dan sekali ngumpul tos ya. Tentunya kalau ada informasi dan sebagainya kita sampaikan di grup saja, ya di grup saja. Terus kalau teman-teman menandatangani berkas dan sebagainya, diusahakan sesimpel mungkin, diminimalisir. Teman-teman bisa meninggalkan anak-anak di sekolah, gitu ya, meninggalkan anak-anak di sekolah, diminimalisir sekali, ya. Jadi jangan sampai banyak meninggalkan anak-anak di sekolah. Saya tidak mau membebani ini itu. Ya, karena itu tadi kalau ngajar di kelas 1, kelas 2 ke ayah guru lah kacau ya, dan itu saya merasakan sekali ya. Selanjutnya rekan-rekan sekalian, nah ini ya nanti ada di teman dikasihkan filenya. Ini yang lama ya. Ada buku kerja 1, ada buku kerja 2, ya, yang lama ya, karena kita masih yang lama, kecuali yang Pak K3S itu kan udah ini ya, udah guru penggerak, jadi administrasinya administrasi kurikulum merdeka saja. Kalau yang lain kan masih ada ya. Ini ada buku kerja 3. Kemudian ada juga buku kerja 4, tapi ini sifatnya penilaian oleh kepala sekolah, ya. Oleh kepala sekolah. Nah, regulasi tolong sama-sama sama teman-teman dilihat, ya. Harus mulai paham. Ya, jangan sampai seorang guru tidak paham aturan, gitu. Saya tidak mau. Pokoknya mau ada cek, capaian pembelajaran itu iya, gitu. Kata yang lain, oh bukan itu. Ya, seperti halnya SK tentang capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran itu yang pertama dulu 028 namanya, kemudian 008. Sekarang sudah 003 2022. Ya, memang sudah ada 3 kali perubahan dalam jangka waktu 3 tahun ini. Ya, 3 tahun. Dan teman-teman harus menguasai memang yang terkini, ya, dari. Nah, ini administrasi untuk kurikulum merdeka ya. Ada CP langsung dipindahkan CP-nya. Kemudian ada program tahunan, program semester, silahkan saja. Itu nanti Protas sama Promesma memang lebih ke digabungkan dengan ATP juga tidak apa-apa. Kemudian ada tujuan pembelajaran, ada indikator pencapaian tujuan pembelajaran. Ini bisa ada atau tidak. Kemudian modul ajar, nah modul ajar kita bikin sekarang ya. Modul ajar kita bikin sekarang. Bu Ain dibagikan Bu Ain. Coba jadi ada yang jadwal, kan kita ini semuanya ada berapa? Ada 15 elemen ya. Di fase A ada 5 elemen, fase B 5 elemen, fase C 5 elemen. Jadi semuanya ada 15 elemen. Ya.
Nah teman-teman dibagikan nanti, silahkan bikin sesuai dengan apa yang telah saya berikan. Nah kemudian ada juga nanti itu kita bikin modul aja, ada yang pakai laptop, ada juga yang tidak pakai laptop, nggak apa-apa. Jadi kolom-kolomnya sudah kita siapkan yang tidak pakai laptop, ya. Biasanya bukan menghina ibu-ibu, tapi ibu-ibu kalau mau nulis nanti silakan sudah kita siapkan kolom-kolomnya, sehingga tidak pakai laptop pun tidak apa-apa. Yang terpenting teman-teman harus ngerti, nanti ya, harus ngerti apa itu capaian pembelajaran, program tahunan, program semester, tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, kemudian KTP, modul ajar, KKTP dan program project. Walaupun program project nanti saja, ya. Nah, selanjutnya rekan sekalian, nanti jam 10.30 ya sampai 11.30 silahkan tiap sekolah ngumpul, ya. Saya kasih waktu 1 jam, tiap sekolah ngumpul, bikin program ke PAIA tiap sekolah dan program kecamatan. Kalau program kecamatan cuma satu itu, ujian tahfidz saja. Ya, kalau program kecamatan hanya satu, yaitu ujian tahfidz yang kira-kira mau dilaksanakan tanggal berapa, di bulan Desember atau November, silakan. Itu di kecamatan Lengkong sudah tanggal 18, ya, tanggal 18 November. Berarti 18 November tidak bisa. Selain dari 18 November silakan. Jadi program kePAIan ini sengaja harus beres hari ini, ya. Jangan dinantikan. Cukuplah 1 jam dulu. Jadi teman-teman gini, tujuan saya melakukan seperti ini karena begini, karena tidak semua sekolah sama kegiatannya dan atau ada kegiatan gitu. Ada yang banyak sekali, ada yang tidak ada sama sekali. Nah kalau dituliskan mah, ya, direncanakan. Jadi sementara kan gini, ada Rajaban misalkan, ya pas deket Rajaban, udah jadi tanpa ada perencanaan. Nah sekarang mah harus ada perencanaan dari awal untuk 1 tahun ini mau ngerjakan apa. Dan ada kegiatan-kegiatan yang harus ada sifatnya. Contoh, kegiatan bahasa teman-teman silakan. Bahasa saya misalkan literasi baca Al-Quran misalkan, atau apa bahasa yang lebih pas gitu ya. Nama kegiatan nomor 1, nama literasi Al-Quran. Tujuan agar anak-anak bisa membaca Al-Quran, agar mencintai Al-Quran, agar apa misalnya. Kemudian yang ketiga, bukan waktu sebenarnya, ini jenis kegiatan ini, ya. Ini agak-agak ada yang terlewat. Jenis kegiatannya apa? Jenis kegiatannya adalah membaca Al-Quran 15 menit sebelum masuk sekolah, sebelum jam pertama dimulai, ya. Jadi ini agak kurang nih. Nomor, nama kegiatan, tujuan, kemudian jenis kegiatan. Jadi secara spesifik jenisnya mau apa gitu. Kemudian waktu pelaksanaannya, misalnya waktu pelaksanaannya dilaksanakan setiap hari dari mulai jam 7.00 sampai 7.15 misalkan, gitu ya. Tadi sudah saya sampaikan, sudah siap katanya semua sekolah, dan sudah siap memang. Tapi memang tidak 100%, ada sih sekolah-sekolah tertentu yang hanya di hari-hari tertentu, tidak di semua hari, ya. Nah kemudian penanggung jawabnya siapa? Kira-kira dari 4 orang guru yang ada di sana itu, yang konsen ke urusan membaca Al-Quran sebelum belajar siapa? Ya. Kemudian biaya kosong tentunya. Kemudian apa? Keterangan. Nah keterangannya, pertama
harus koordinasi dengan para wali kelas. Satu. Yang kedua, misalnya keterangannya itu harus dibuat profil pelajar Pancasila, gitu ya. Makanya ada namanya P5 ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, itu kokurikuler. Nah, ada juga ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler lebih ke minat dan bakat. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau kegiatan-kegiatan kita ini terserahlah mau disebutkan intra juga masuk sebenarnya. Kok juga agak masuk. Ekstra juga kalau ada BTK khusus di ekstrakurikuler masuk gitu, terserah. Tapi intinya mari kita isi anak-anak ini sampai bisa diminimalisir ketergantungan mereka ke HP, diminimalisir waktu-waktu mereka untuk kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Jadi orang dakwah yang nama dari ngajar pasti atau 3 jam atau 4 jam seminggu itu kan pasti itu udah gampang melihatnya juga indikatornya. Cuma sebagai guru agama harus ada lebihnya, dan lebihnya itu di program guru PAI ini ya, terutama di literasi sebelum belajar. Kemudian dia apa di PHBI. Terlepas dari teman-teman senang atau tidak senang ke PHBI, ambil saja sisi positifnya gitu. Contoh PHBI, tujuan PHBI apa? PHBI Muludan misalkan. Tujuannya apa? Untuk menjadikan Rasul sebagai role model, untuk anak-anak lebih mencintai Rasul, untuk apa? Silakan. Jenis kegiatannya apa? Tabligh akbar misalkan gitu. Undanglah. Jadi waktu kudu undang atuh aya kiai, aji itu di pengker tuh. Atau misalkan saha rada di luar atuh aya Pak Abdullah geuningannya masa rada ieu. Kan ulah undang bapak sarane pasti bapak diundang Pak. Gitu kan. Undang bapak, undang Pak Hendra, udah sarane pasti karena teu bisa ngomong gitu kan. Ya, gitu. Pak Abdullah kocak-kocak lah bisa komunikasinya lancar dengan anak-anak. Jadi kasarna diberdayakan yang pada purna bakti, katanya guru agama diberdayakan. Ya, secara itu kan di dia. Ya, secara di para ustaz. Dalam anu ustaz didinya keneh mah, da memang bosen teh ngambil kitu sana. Sebenarnya penanggung jawabnya siapa? Nah, untuk kegiatan Muludan itu penanggung jawabnya si B misalkan. Biayanya apa ya? Karena tabligh akbar teh ya kira-kira sabalah biayana. Alah tabligh akbar dan paling ayeuna pembicara mun ti internal urang 500 ge cukup misalkan, jadi mun ti luarnya sampai ke 1 juta. Nyangkeun we kelah eta mah. Terus lamun ayeuna jadi tumpeng wana 2 jutaan lah misalkan gitu nya. Gitu udah. Nah, kemudian itu biaya. Kemudian keterangannya misalkan kosong misalkan. Ya. Kemudian kegiatan ketiga apa? PHBI Rajaban misalkan, atau PHBI Muharaman. Jenis kegiatannya apa? Gebiar Muharam misalkan. Perlombaan disekalikan dengan perlombaan untuk mencari bakat-bakat anak-anak yang akan dibawa ke pentas PAI misalkan. Udah, kan enak ya, orang tekudu nyari deui kader-kader di PS udah adukeun heula antar kita tinggali oh iya, nu bisa adan si anu bisa ieu si anu misalkan gitu ya, supaya efektif. Kemudian kelima, jumroh misalkan gitu kan. Dilaksanakannya kapan? Setiap hari Jumat. Tujuannya apa? Ini gitu. Nah, bentuk kegiatannya apa? Sholat duha, ada ceramah. Kemudian biaya keterangan. Nah, di keterangan itu misalkan di sana ada kegiatan kenceleng misalkan. Kemudian ada juga latihan pidato untuk anak-anak, latihan menjadi seorang pembawa acara yang baik dan sebagainya gitu. Silakan ya sama teman-teman dibuatkan programnya seperti apa. Hari ini dikumpulkan ke email Bapak gitu. Nah, dari Bapak nanti dari email Bapak dikasihkan ke Ibu Yanti sebagai sekretaris gitu. Supaya disamakan bentuknya ya, di print, dikasih nanti kata pengantar, kita kasihkan ke K3S biar jelas gitu nih. Wow, kita punya program.
Nah nanti di bulan Juni yang akan datang, ketika ada evaluasi akhir tahun, nanti kita akan adakan evaluasi. Kalau teman-teman punya 10 program misalnya, yang terlaksana hanya 8, yang 2 apa? Tidak terlaksana kayak tadi, kurban tidak terlaksana misalnya. Kemudian PHBI apa misalkan terlaksana, atau kebiasaan Muharram tidak terlaksana. Silakan. Alasannya apa? Kurban karena bersamaan dengan anak-anak pas liburan misalnya. Oke, ya. Kemudian apalagi? PHBI Gebiar Muharram pada waktu itu karena berbarengan dengan ini. Ya, jadi yang wajib apa? Literasi, PHBI, sanlat itu dituliskan, ya, wajib. Tapi jangan terlalu reko-reko juga. Silakan aja tiap bulan minimal atau ada satu kegiatan beda. Karena ada yang kegiatan yang sifatnya mingguan yang jumroh itu kan. Bahkan ada harian, ya. Harian yaitu membaca Al-Qur'an sebelum masuk dan sebagainya, ya. Jadi ini silakan harus dikumpulkan hari ini. Bapak kasih waktu 1 jam. Ya, Bapak kasih waktu 1 jam. Karena kalau nanti lupa ini itu enggak, ya. Lebih baik dari mulai sekarang kan. Kemudian dituliskan nama sekolahnya di atas, ya. Kolom-kolomnya ini ditambahkan nih, kolomnya kurang. Nomor, nama kegiatan, tujuan, jenis kegiatan, ya, jenis kegiatan, ya, jenis kegiatan. Nanti kumpulkan itu harus diketik, ya, harus diketik per sekolah ke email Bapak kan hari ini. Bapak lihat, setelah Bapak lihat, Bapak kasihkan ke sekretaris untuk disamakan jenis tulisannya, besar tulisan dan sebagainya. Kemudian nanti ditandatangani di bawahnya itu ada guru PAI-nya seorang, perwakilannya, koordinator guru PAI-nya, kemudian kepala sekolah, kemudian pengawas, ya, gitu. Jadi misalkan SD 034 mana, gitu ya. Programnya ini di bawahnya guru PAI-nya siapa, di tengahnya kepala sekolah, di pinggirnya mengetahui pengawas, ya. Nanti akan di-print, ditandatangan Bapak dulu, ditumpang ke tiap sekolah, dan mudah-mudahan di akhir atau di pertengahan Agustus ini sudah jadi dikasihkan dijilid, dikasihkan ke K3S. Kedua, kita coba terus baru agar mereka juga benar, materi barusan mau Bapak kasihkan, malah hebat gimana. Jadi pembinaan itu jelas gitu, kata Pak Abu Bakar. Ya pembinaan itu jelas, materinya jelas, dijian kesorangan kan gitu ya. Ya, disesuaikan dengan keadaan kita masing-masing, ya. Jadi yang copy paste, ya. Kemudian untuk program KKG ya jangan terlalu banyak, itu saja, ya. Cukup program KKG mah ujian tahfidz yang dilaksanakannya mau kapan? Seperti emosi aku tim KKG kan mau dilihat jadwal, tapi jangan terlalu dekat ke ujian. Atau memang di waktu senggang di bulan Desember tanggal berapa nih yang senggang gitu, bisa-bisa aja kan, waktu setelah ujian sebelum merapot, ya gitu. Kalau siap silakan, cuma harus di tahun ini. Karena kenapa di tahun ini? Karena si sertifikatnya itu dijadikan salah satu untuk persyaratan jalur prestasi atau apalah ke SMP. Ya, ini hal-hal lainnya rekan-rekan sekalian. Nah ini tolong, ya. Jadi nanti tanggal 1 akan saya keluarkan link sebagaimana biasa, link tugas kelima, ya, link tugas kelima. Jadi link itu paling setahun hanya 2 uploadan, tidak banyak, ya, hanya 2 upload, tidak banyak. Silakan data profil sekolah dimasukkan. Dan dimasukkannya oleh semua orang yang ada di sekolah itu. Walaupun sama tidak apa-apa, ya. Tapi tentunya tanda tangan gurunya berbeda orang tersebut gitu, ya. Kalau datanya bisa aja sama, silakan. Biar semua orang punya kepedulian yang sama. Nah Bapak tolong hal-hal seperti ini dibantu, karena gini kan teman-teman guru gitu ya juga kan harus tahu Bapak juga kan
di akhir bulan ini ditanyakan data sekolah seperti apa. Dari 4 kecamatan ini jumlah siswanya ada berapa, laki-laki berapa, perempuan berapa, kemudian guru agamanya ada berapa, guru agama negeri berapa, P3K berapa, yang honorer berapa, yang sudah masuk MIS berapa, yang belum berapa, semuanya harus ada datanya. Nah kalau data teman-teman nggak masuk, ya kasar nama, ya Bapak juga mau agak gimana gitu kan, udah pada dewasa ya hente liur karena data kalau tidak lengkap jadi puyeng oke gitu ya. Lalu ditembak hiji 2 dengan naon akhir-akhir dirinya sekian rombol lah 28 kali sekian gitu iya ya coba gitu. Cuma kalau yang ditembak itu ada 6 sekolah bingung oke gitu kan ya. Dan memang harus lengkap gitu ya, harus laporan ya. Jadi nanti di classroom itu paling tolong nanti di bulan Agustus ini, waktunya dari tanggal 1 Agustus sampai akhir Agustus, tolong diisi data profil sekolah, ya, data profil sekolah. Nah, kenapa di sini ada tulisan Sakta Lomba? Apa? Sakta Lomba mah namanya berakhir. Intinya rekan sekalian, kita hanya mengingatkan ini. Kalau Sakta Lomba itu dijadikan satu acuan keberhasilan, indikator keberhasilan seorang guru, maka idealnya juga harus disiapkan semenjak dini. Jadi jangan sampai 2 minggu saja pertandingan, karek latihannya nyarel lah tuh, gitu, nyarel lah tuh, gitu. Nah, Bapak, memang Bapak juga kayak gitu ya. Saya dari bulan November ya, dulu ketika di SD Buah Batu Baru ya, selalu kenapa Cerdas Cermat selalu menang, karena si anak sudah jadi Cerdas Cermat yang selalu menang itu. Dan ini gerakan sholat karena 2 wetong banyak tuh gitu ya, digecek terus hari itu melatihan anak. Karena 2 minggu sebelum itu Bapak Mangges 4 bulan sebelum kegiatan udah latihannya jatuh juara terus gitu. Ya gitu. Nah ya disempatkan juga oleh teman-teman ya, kalau mau serius di Sakta Lomba, cuma jangan terlalu membebani gitu ya, disiapkan dari sekarang ya, kira-kira yang akan mewakili kita dalam hal ini siapa. Tanya ke orang tuanya punya dana atau tidak. Kalau yang apa ya tagonik apa kan harus benar-benar kan urusannya. Terus jangan dipegang sama bapak-bapak, serahkan aja itu mau ke orang tua, ke ibu-ibu ya, mau ke orang mariwa gitu kan ya, masih ya masalah. Kemudian rekan sekalian, sekarang ini ada EMIS. Kemarin saya pun belum mengerti EMIS sekarang itu seperti apa, hanya gambarannya EMIS sekarang itu memang nyambung 100% dengan Dapodik gitu. Kalau kemarin masih apa ya, sudah nyambung tapi belum maksimal gitu. Nah sekarang sudah maksimal. Jadi teman-teman ngisi Dapodik otomatis di EMIS juga ada. Nah kemudian bagi teman-teman yang guru baru, karena guru baru ada berapa orang ya? Ada 2, 3. Bapak mau lihat Pak Indra, subhanallah, panggilannya Pak Indra ya. Pak Indra 044 Cicadas sampai Gombong. Emang di Gombong ada pensiun? Hah? Oh Manijar, Alexnya anak muanya. Iya. Jadi beliau itu memang cocoknya di di tempat yang lain. Kalau maksudnya di kegiatannya, karena setiap orang kan punya cocok-cocokan masing-masing ya. Ada yang cocok ngajar, ada yang cocok cocok jadi koki, ada yang cocok hanya di depan laptop misalnya ya. Cuma di dia mah anu cocok jantan ngajar jagoan, jantan koki jagoan, aneh jagoan kan, masak segala ya. Dengan naon kan, tapi ada masak wae sekolah teu ada. Terus siapa ieu Pak Wahid. Oh Wahid. Punten Pak Wahid ini apa ya? Salah satu dulu.
SD karakter Az-Zahra nusanes nama alhamdulillah terus Bapak Arif ya Pak Arif mau ibunya bertiga kamu dipayung terus buai kan tiga Pak Arif banyak Pak Arif tiga terus misalnya ya anaknya nah gitu ya pas setengah 11 setengah 12 datana kedatos lebat ka ini bapaknya ayo dimulai sambil santai loh. Nah nanti untuk kita dari setengah 12 kita mulai ke ini materi esensial ke tujuan pembelajaran sampai jam 12 sampai 12.45 atau 13 selesai ya